atau metode join ya. Kemudian hari ini kita bahas metode pemotongan ya. Oke. Baik, jadi metode pemotongan ini biasanya digunakan untuk menentukan besaran gaya pada sebagian ya. Bisa sebagian atau seluruh batang. Tapi kalau seluruh batang biasanya yang digunakan itu adalah metode keseimbangan simpul ya. Jadi untuk pemotongan ini biasa digunakan untuk ini gaya pada sebagian batang ya. Oke. Nah, batang ini batang mana? Batang ini adalah batang yang dianggap kritis ya. Jadi yang dianggap kritis maka kita hitung, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pemotongan. Kalau metode keseimbangan simpul kan harus berurutan ya. Misalkan mulai dari pinggir baru ke tengah. Tapi kalau yang metode pemotongan ini bisa langsung ya. Oke. Nah, kalau metode join yang digunakan itu adalah persamaan keseimbangan untuk partikel ya. Karena join ataupun simpul itu adalah dianggap suatu titik ya atau suatu partikel. Maka keseimbangannya hanya sigma fx dan sigma fy sama dengan 0. Nah, kalau yang ini bukan titik lagi ya, tapi dia merupakan suatu benda yang ada dimensinya. Maka dengan demikian yang digunakan adalah keseimbangan untuk benda kaku ya. Jadi ini keseimbangan pada benda kaku. Oke. Itu sigma fx 0 ya, sigma fy 0 dan ini sigma momen pada suatu titik ya. Pada suatu titik. Jadi titik manapun jumlah momennya harus 0 gitu ya. Oke. Nah, ini langkah pengerjaannya secara umum ya. Ini langkah pengerjaan secara umum. Secara umum ya. Pertama adalah gambarkan DBB struktur secara keseluruhan ya. Nah, ini selalu kita harus menggambarkan DBB keseluruhan dulu. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk ini poin kedua nih ya, yaitu menghitung atau menentukan semua gaya reaksi tumpuan. Jadi sudah standar ya dalam statur itu, pertama gambarkan DBB keseluruhan, kemudian hitung gaya reaksi tumpuan. Nah, baru yang lainnya, yang seterusnya itu mau ngapain gitu ya. Oke. Nah, tapi secara umum I1 dan I2 ini hampir selalu dilakukan untuk menghitung apapun. Nah, karena di sini yang dibahas adalah langkah ataupun metode pemotongan ya, maka ini hal yang khusus atau yang baru hari ini, yaitu lakukan pemotongan. Jadi sesuai namanya, metode pemotongan atau cross section, maka di sini juga harus dilakukan pemotongan ya. Nah, ini pemotongannya di mana? Yaitu melakukan pemotongan pada batang yang akan dicari harganya ya, yang akan dicari harga gayanya. Misalkan ini ada 10 batang, kemudian kita hitung pada satu batang tertentu, misalkan di tengah-tengah gitu ya. Nah, langsung dipotong. Jadi batang yang dipotong itu adalah batang yang akan dihitung gitu ya. Tapi nanti dalam pemotongan itu bisa juga ada batang-batang lain yang ikut terpotong
ya nggak apa-apa selama batang yang kita maksud itu adalah bisa dihitung, ya. Oke, nah jadi setelah dipotong, jadi ada truss dipotong satu kali maka menjadi dua bagian, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah langkah berikutnya setelah dipotong ini, ya ini mungkin langkah 4. Tinjau salah satu bagian. Nah, jadi kalau suatu struktur dipotong menjadi dua ya, bagian kiri dan kanan, nah boleh dilihat atau ditinjau satu saja. Bisa bagian potongan bagian kiri atau potongan bagian kanan, gitu ya. Nah, biasanya yang dipilih itu adalah potongan yang sederhana. Dalam artian jumlah gaya-gayanya itu relatif sedikit, gitu ya. Nah, jadi tinjau salah satu bagian EBB potongan, oke. Nah, ini pilih yang sederhana. Ya. Dalam arti apa? Sederhana ini jumlah gaya-gayanya bagaimana? Relatif sedikit. Setelah itu kemudian hitung besar gaya pada batang yang dicari dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan persamaan apa? Keseimbangan ya, yaitu apa? Sigma Fx0, apalagi? Sigma Fy 0 dan satu lagi apa? Sigma momen. Nah, gitu ya. Jadi bedanya kalau di potongan ini ada 3 persamaannya, gitu ya. Tapi kalau yang hari apa kemarin tuh ya, Selasa kalau nggak salah ya. Hari Selasa kemarin kita menggunakannya hanya 2, yaitu sigma fx dan sigma fy ya. Oke, itu perbedaannya dengan yang hari Selasa kemarin. Oke, langsung ke aplikasi saja. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sebelum diteruskan? Ini ada yang di ruang tunggu nggak? Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum ada, coba saya teruskan sambil menunggu pertanyaan. Oke. Coba perhatikan truss yang terdiri dari beberapa buah batang ini 1, 2, 3 dan seterusnya lah ya pokoknya. Kemudian panjang batang. Panjang setiap batang ya tidak semuanya ya. Panjang batang yang horizontal dan vertikal itu harganya sama, yaitu sebesar A. Misal 1 meter gitu ya. Sedangkan yang di diagonal ini kan berarti kalau ini 1, 1 berarti akar 2 ini. Gitu ya. Oke. Misalkan diberi beban P, misalkan 100 Newton, ini hanya di titik C. Sebetulnya beban itu boleh di CEBD itu boleh. Ya, tapi nggak boleh di tengah-tengah sini nggak boleh. Karena kalau di tengah bukan lagi truss, tapi itu adalah suatu frame ya atau rangka. Nah, permasalahannya adalah hitung gaya pada batang BD. BD yang mana? BD itu yang ini. Jadi ini yang ditanya ya. Kemudian CD yang ini dan batang CE. Ini sebetulnya bisa juga dengan menggunakan cara yang Selasa kemarin ya, yaitu dengan metode join. Tapi harus dari A kemudian ke D atau ke C, gitu ya. Bisa juga ketemu. Tapi masanya di sini kita mempelajarinya adalah sedang mempelajari metode pemotongan. Ya. Nah, jadi sesuai dengan metodenya, karena ketiga batang ini harganya ditanya, maka intinya adalah pada batang yang ditanya itu kita potong. Oke, maka kita potong di sini dengan garis NN. Ya, jadi ketika BD, CD, CE ditanya, maka ketiga batang itu harus terpotong atau harus dipotong. Itu intinya. Oke, nah sebelum melakukan pemotongan,
langkah pertama adalah kita menggambarkan DBB keseluruhan. Karena ini Excel, Excel ya, maka ini adalah ada 2 yang tidak diketahui, sedangkan ini ada roll, maka yang tidak diketahui hanya 1. Oke, maka dari gaya reaksi tumpuan, maka sigma momen di A 0, berarti diperoleh RF, harganya ini 1/3 P. Oke, ini langsung saja lah ya, karena pastilah sudah bisa ini. Kemudian dari sigma FY 0, dari sigma FY 0 maka diperoleh RAY. Kalau IDP ini 1/3 P, logikanya ini menjadi 2/3 P, gitu ya. Nah, kemudian dari sigma Fx 0, maka ini adalah 0, ya, yang ini. Oke lah, jadi gaya reaksi tumpuan tidak ada masalah. Oke, jadi langkah 1, 2 sudah. Langkah ketiga itu adalah kita melakukan pemotongan. Yaitu dipotong dengan atau melalui garis NN ini. Ya, oke, potong. Maka setelah dipotong menjadi 2 bagian, yaitu potongan bagian kiri dan potongan bagian kanan. Gitu ya. Nah, pada dasarnya ini dilihat potongan yang mana, boleh. Yang manapun boleh. Tapi nanti dalam perhitungan anjurannya adalah ya pilih potongan yang sederhana. Dalam arti sederhana itu adalah jumlah gaya-gayanya relatif lebih sedikit. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ketika dipotong barusan ya dengan garis NN, ini garis NN ya. Ini. Nah, maka ini potongan bagian kiri, kemudian ini adalah potongan bagian kanan. Ya, oke. Nah, karena setiap batang merupakan batang 2 gaya atau 2 force member, gitu ya. Nah, di sini ada satu asumsi, ya, bahwa untuk metode pemotongan ya, asumsinya adalah ini, bahwa diasumsikan semua batang yang mengalami pemotongan atau yang dipotong yaitu batang ini ya, tadi CI, kemudian CD dan BD itu mengalami tarik, ya, mengalami tarik. Ini asumsi, artinya apa? Artinya kalau nanti harga yang diperoleh itu adalah positif, maka dia tarik begitu. Tapi kalau nanti harganya minus, maka dia tekan. Begitu ya. Jadi kalau tarik, kalau harganya plus berarti dia tarik. Kalau dia minus berarti dia artinya tekan. Begitu ya. Nah, maka karena kita menganggapnya adalah tarik, berarti di sini ini gayanya adalah gaya FEC itu tarik seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat pada potongan bagian kanan berarti FEC-nya seperti ini. Sedangkan yang ini arah tarik ya, kalau begini arah tarik. Sedangkan ini adalah FDC dan yang ini adalah FCD gitu ya. Sedangkan ini adalah FDB dan yang ini adalah FBD. Oke, jadi ini asumsi ya. Kalau kita sudah tahu bahwa batang ini adalah tekan misalkan ya boleh tidak diasumsikan tarik boleh, itu lebih baik. Tapi kalau tidak tahu ini arah tarik atau tekan ya asumsikan saja. Jadi ini adalah asumsi. Ya, asumsi. Oke. Dah, itu langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya, lihat ini, ketika dipotong itu kan ini adalah kira-kira setengah batang ya di sini. Nah, sebetulnya ini bisa dibuang yang setengah batang ini. Ini juga sama bisa. Nah, maka DBB-nya menjadi lebih sederhana. Kelihatannya lebih rapih gitu ya. Nah, berarti DBB-nya menjadi seperti ini. Jadi hanya ada A, B, C. Berarti hanya ada A, B, C. Oke, nah maka di simpul C lihat ada beban P. Kemudian ada FEC. Karena kalau begini ini tarik berarti ya. Menjauhi simpul itu tarik, sama di sini juga
Kalau menjauhi simpul tarik, kalau mendekati simpul itu tekan sama. Nah, karena ini kita belum tahu arahnya seperti apa, maka dengan asumsi tadi bahwa ini adalah tarik, ini juga tarik, ini juga tarik, ya. Jadi yang setengah-setengah ini dibuang begitu. Maka dia menjadi seperti ini. Oke, jadi nanti Anda kalau dalam latihan maupun ujian tidak harus digambar seperti ini, nggak usah. Jadi langsung saja ketika dipotong begini, maka DBB-nya ya langsung menjadi seperti ini. Jadi DBB-nya menjadi seperti ini. Ya, oke. Kalau Anda melihat bagian kanan, ya udah berarti ininya adalah seperti ini. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, berarti ini ada gayanya. Ada gaya sana ya. Oke. Kemudian ini ada gaya. Ini juga sama. Ya, oke. Nah, jika melihat gaya yang ini, jika melihat DBB bagian kiri, maka nah ini bisa latihan ya. Sebetulnya bisa, cara ini juga bisa ya. Tapi salah satu cara yang cukup mudah itu adalah ini caranya. Jadi ini mungkin ini ya. Ini dicoret saja. Sebetulnya ini juga tidak salah ya. Ini oke, coret saja. Nah, salah satunya adalah dengan cara ini. Ya, bahwa sigma momen di C, jadi gini, coba perhatikan dulu. Kita kan punya, coba perhatikan. Punya sigma fx0 persamaannya ya. Kan ada 3 ya. Kemudian sigma fy 0 dan sigma momen sama dengan 0. Kita punya 3 persamaan ini. Nah, kita yang akan dicari artinya belum tahu nih satu pun. Berarti ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini harganya sudah ada nih. RAY itu adalah harganya 2/3P. Kemudian ini bebannya di sini adalah P. Berapakah gaya-gaya ini? Kan gitu permasalahannya. Dan nyatakan tarik atau tekan. Nah, sekarang dicoba dulu. Kalau dari sigma fx sama dengan 0, ini diperoleh enggak? Nah, lihat di sini. Kalau kita melihat sigma, menggunakan sigma fx sama dengan 0, maka yang tidak diketahui, ini 1, yang ini 2, kemudian ini kan diuraikan ini. Ya, ini diuraikan menjadi FDCY. Ya, ini adalah FDCY dan yang ini FD apa? FDCX, gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat gaya yang belum diketahui dalam arah X itu ada 3, yaitu FDB, FDCX, dan FEC. Berarti ini belum bisa, menggunakan ini tuh belum bisa. Kalau kita paksakan, maka yang diperoleh adalah suatu persamaan. Oke, nah sekarang coba dengan sigma FY sama dengan 0. Nah, kalau sigma FY berarti ini diketahui. Jadi gaya dalam arah Y itu hanya 1, 2. Itu hanya 2. Nah, yang satunya, totalnya ada 3 ya. Jadi ada P diketahui, RAY diketahui, dan FDCY. Nah, jadi Anda mulainya boleh dari sini. Dari FDCY boleh, itu akan ketemu. Kenapa? Karena dalam arah vertikal ada 3 gaya dan hanya 1 yang tidak diketahui. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Gitu ya. Jadi boleh, ini bisa dari sini. Nanti dicoba. Oke, nah yang paling memungkinkan itu adalah sigma momen. Kalau sigma momen mah pasti aja ketemu. Nah, berarti kita sebaiknya adalah langsung ke sigma momen. Nah, cuma masalahnya adalah sigma momennya di titik mana?
Pilihannya adalah di A, di B, di C, atau di D. Gitu. Ya. Nah, kita harus memilih satu titik sehingga suatu gaya diketahui begitu. Ya. Oke, misal ya. Kalau kita pilih di titik A, ini referensinya atau acuannya, maka sigma momen dia 0. Nah, ini yang tidak diketahuinya adalah muncul yang ini, FEC dan FDC. Nah, kalau muncul dua gaya dalam persamaan momen, itu tidak akan diperoleh hasil, tetapi diperoleh persamaan. Nah, maka jangan seperti itu, tapi usahakan pada persamaan momen ini yang tidak diketahuinya hanya satu, begitu. Ya, oke. Misal, kalau dia nih barusan ya tidak bisa ya. Artinya apa? Artinya FDC maupun FEC itu muncul dalam persamaan. Nah, berarti bukan diperoleh hasil kalau di sini. Kalau sigma momen dia 0 tidak diperoleh hasil, tapi diperoleh satu persamaan. Maka jangan pakai itu. Nah, sekarang bagaimana kalau di B misalkan? Kalau di B ini hampir sama dengan A. FDB ini tidak muncul dalam persamaan ya, karena jaraknya 0. Tapi yang ini dan ini tetap muncul gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau di D? Bisa nggak? Nah, kalau di D, perhatikan, kalau sigma momen di D berarti momen akibat FDB dan FDC itu 0. Nah, berarti yang muncul nanti dalam persamaan hanya FEC, itu bisa. Jadi, kalau Anda memilih sigma momen di D0, ya, sigma momen di D0, oke lah, yang ini ya. Coba dicoba lagi. Coba, sok sambil nulis gitu, supaya Anda paham gitu. Coba, sigma momen di D sama dengan 0. Ya, tadi kan kalau di A dan di B itu tidak akan bisa. Tapi kalau di D ini akan bisa. Kenapa? Karena momen akibat ini dan ini itu 0. Maka yang muncul hanya FEC. Nah, berarti FEC kali A, coba sama-sama lihat. Plus FEC kali A, plus atau minus? Minus ya. Karena biasanya yang plus itu adalah yang ini. Ya, min FEC kali A, kemudian yang ini sekarang. Apa? Min juga. Min apa? P kali A juga. Oke. Kemudian apa? Kemudian apa? Ini sudah ini, yang ini. Berarti plus, halo, plus apa? Plus RAY bukan plus ya, ini minus juga ya. Karena dia apa? Karena dia sorry. Karena dia adalah searah jarum jam. Ingat kalau searah jarum jam kan tandanya apa? Tandanya adalah minus ya. Jadi min RAY dikali dengan apa? RAY dikali sama dengan di D ya. Ini kan titiknya D ya. Sigma momen di D 0 berarti RAY kali apa? Kali 2A. Sama dengan 0. Oke. Berarti dari sini apa yang diperoleh? RAY kan ada harganya. Maka di sini diperoleh apa? Halo, dari persamaan ini akan diperoleh harga apa? Ini kan P itu nanti suatu data ya.
misalkan 100 Newton, A-nya 1 meter. Nah, berarti ini suatu angka konstanta, ini juga suatu angka atau konstanta. Maka dari sini akan diperoleh apa? FEC. Sama dengan sekian P. Nah, berarti FEC-nya ada. Tapi di sini kelihatannya FEC itu adalah minus di sini. Ya. FEC itu minus. Nah, di sini udah dihitung nih bahwa FEC itu minus. Nah, jadi bisa sigma momen di sini atau sigma momen di C di sini. Kalau di C kan relatif lebih mudah nih, ya. Kenapa? Karena kedua gaya ini adalah melalui titik ini. Ya, ini juga sama. Kedua gaya ini melalui titik D. Jadi prinsipnya adalah pilihlah suatu gaya atau suatu titik yang dilalui oleh gaya. Ya. Jadi pilihlah suatu titik yang dilalui oleh gaya-gaya yang belum diketahui harganya. Nah, jadi kalau D dilalui oleh ini, FDC, FDB kan belum diketahui. Atau gaya yang ini, atau titik ini juga dilalui oleh FEC dan FEC. Oke, boleh di titik D yang ini, boleh titik C. Nah, kalau di titik D maka diperolehnya ini, ya, sepertiga P. Maka kalau diperoleh melihatnya di titik C, maka diperolehnya FDB. Nah, FDB ini ternyata positif. Harganya 2/3 P. Kalau positif berarti dia tarik ya, tension. Nah, ini. Oke. Nah, berarti sigma momen di sini 0, maka ini diperoleh. Kalau ini diperoleh, maka kita coba ke sigma FY. Ya. Kalau sigma FY 0, maka sebetulnya dari tadi juga bisa nih ketemu ya. Dari sigma FY 0 itu maka ini diperoleh adalah FDCY. Ya. FDCY, kalau FDCY ada maka FDC-nya tahu. Oke, coba perhatikan yang ini. Jangan-jangan Anda nggak paham lagi yang ini. Coba perhatikan. Ini sigma FY 0. Berarti plus 2/3 P min P min. Nah, ini dengan jadi gini ya, bisa menggunakan sin cos atau menggunakan kesebangunan. Jadi kesebangunan segitiga itu coba. Jadi segitiga itu kan ada yang kecil, ini 1 akar 2, ada yang besar ini. Kalau yang besar berarti ini gayanya. Ini adalah FDB, yang ini nih. Ini adalah FDC yang horizontal. Ini adalah FDC yang vertikal, ya. Kemudian ini adalah FDC, ya. Jadi ini adalah FDCX, ini FDCY. Nah, dari kesebangunan segitiga, maka diperoleh ini FDCX nih, ini FDCX. Jadi gini, segitiga yang besarnya itu, segitiga yang besarnya ya, kan gini, kalau digambar lagi. Nah, segitiga yang besar berarti yang sisi miringnya adalah FDC, yang ini adalah FDCX, yang ini FDCY. Nah, ini segitiga kecilnya 1 akar 2 gitu. Nah, berarti seolah-olah ada dua buah segitiga, itu segitiga kecil 1 akar 2 dan segitiga yang besar yaitu FDCX, FDCY dan FDC itu yang miring. Nah, maka dari kesebangunan berarti ini bisa ditulis, boleh sambil ditulis ya. FDCX per 1. Dari mana per 1? Ini. Jadi kalau ini horizontal, ini juga horizontal. Jadi horizontal banding horizontal itu akan sama dengan yang vertikal FDCY per segitiga kecilnya ini 1 nih.
Nah, berarti per 1. Ya, karena ini kan 1-1. Sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah FDC. Per, nah ini segitiga kecilnya berapa? Akar 2. Nah, ya, oke. Nah, berarti di sini 2/3P, ini sigma F ya. Min P, kemudian ini FDCY. Nah, FDCY itu adalah ini. Lihat, dari sini FDCY adalah 1/akar 2 kali FDC. Ya, ini berarti 1/akar 2 kali FDC sama dengan 0, oke lah. Maka diperoleh FDC-nya. FDC ternyata minus. Nah ini, kalau minus, dia tarik atau tekan? Halo? Nah ini pada kemana ini? Tekan Pak kalau tak. Tekan, Kalau ya Pak. tolong ini ya dijawab gitu ya, dijawab. Kalau nggak ada yang jawab ini mau saya tutup gitu, karena saya nggak tahu Anda mendengarkan atau tidur gitu. Oke, jadi karena minus di sini bisa ditulis begini, bahwa FDC itu adalah ini harganya akar 2/3P dan dia adalah tekan ya. Boleh tanda C atau dalam kurung tekan boleh. Nah, berarti ini FDC. Oke, nah jadi kita sudah tahu nih FDC-nya adalah akar 2/3P tekan, sedangkan FDB yang ini adalah 2/3P tarik, jadi sama-sama ya. Oh enggak sama deng, ini mah 2/3, kalau ini mah akar 2/3 ya. Oke, nah kemudian satu lagi apa? Yang belum ada FEC ya, ya sudah. FEC itu dari sini, sigma Fx0, maka FEC plus ini FDCX. Berarti FDCX apa? FDCX itu sama dengan ini satu juga nih. Jadi sama dengan ini, 1/akar 2 kali FDC. Jadi untuk sudut 45 derajat, FDCY sama dengan FDCX. Ya. Dan di sini diperoleh ini min 1/3P. Artinya apa? Artinya FEC itu adalah 1/3P tapi tekan ya, tekan. Ya boleh C atau nulisnya FEC sama dengan 1/3P gitu ya, dalam kurung tekan. Jadi kalau sudah ada tekan atau C ya, compression, maka tanda di sini sudah hilang gitu. Ya. Jadi kalau sudah ada penjelasan berarti plus minusnya sudah nggak ada. Karena sudah dinyatakan oleh tarik atau tekan. Ada yang kurang jelas sampai di sini? Silakan. Halo? Apakah ada yang kurang jelas? Ini adalah bahan untuk UTS 2 ya. Jadi UTS 2 itu struktur truss dan frame. Struktur trussnya adalah metode keseimbangan simpul atau metode join yang Selasa kemarin dan hari ini. Itu akan keluar di ujian. Makanya harus paham. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu sebenarnya kalau ditanya tuh seneng gitu ya. Artinya apa? Artinya diperhatikan gitu ya. Diperhatikan, kemudian yang Anda masih bolongnya itu artinya masih belum pahamnya itu di bagian mana. Gitu. Nah kalau nggak ada yang tanya, jadi saya bingung ini sudah paham benar atau tidak, benar-benar tidak paham begitu. Kan sama-sama diam.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Atau sudah jelas? Belum Pak, belum ada Pak. Oke, belum ada pertanyaan ya? Sudah bisa ini? Oke. Nah, sekarang coba yang ini. Ini saya ambilnya dari bukunya Beer dan Johnston. Ya, ini adalah trust sekian batang, berapa ini? Banyak batang lah ya. Kemudian di sini masing-masing jaraknya itu adalah 30 feet. Ya, jadi ini satuannya satuan apa namanya? British ya. 6 itu dari mana? 6 itu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang totalnya 6 kali 30 feet. Artinya masing-masing panjang yang horizontal itu 60 feet. Oke. Nah, kemudian panjang yang vertikalnya adalah 20 feet. Ini feet. Kalau satuan Inggris lah ya. Oke. Nah, kemudian di sini diberi beban. Bebannya ini di bagian bawah ini sama harganya ya, 60 kilopound ya. Kemudian yang atas adalah 4 kilopound. Atau kalau satuan SI mungkin bukan berarti 4 kilopound sama dengan 4 Newton, enggak ya, mungkin bisa saja yang ini menjadi 4 kilonewton, ini menjadi 60 kilonewton, ini 20 cm, bisa juga ya, tapi satuannya bisa SI, bisa satuan British ya atau Inggris. Nah, terserahlah satuannya, tapi di sini yang aslinya sih satuannya British. Oke. Ini permasalahannya adalah begini. Tentukan gaya pada batang DE. DE itu yang mana? DE itu yang ini. Nih. Oke. Dan batang HJ. HJ yang mana? Oh, HJ itu yang ini. Jadi kita hanya ditanyanya 2 batang itu. Nah, kalau yang tadi lihat kita ditanya 3 batang tapi ini berdekatan. Artinya apa? Artinya dipotong 1 kali itu bisa. Artinya 3-3-nya ini, 3 batang ini dipotong 1 kali itu, dipotong 1 kali ya, itu bisa. Nah, tipe yang ini, yang barusan yang ini ya, yang ditanya DE dan HJ ini nggak bisa dipotong 1 kali dua-duanya. Jadi 2 batang ini dipotong 1 kali itu nggak akan bisa. Ya, kenapa? Karena banyak sekali yang terpotong, itu nggak akan bisa. Maka dilakukanlah 1 batang ini DE ya 1 kali potong, 1 kali pemotongan. HJ juga ini 1 kali pemotongan. Gitu ya, jadi kita melakukan 2 kali pemotongan. Oke. DBB keseluruhan seperti biasa. Ini Excel ya, RAX, RAY. Kemudian ini titik L berarti ini adalah RLY atau RL yang ini. Oke, sigma fx 0, RAX 0. Oke, tidak masalah. Kemudian kita pilih ini sigma momen di A0. Ya, supaya diperoleh RL. Nah, ternyata RL sudah dihitung. Ini dari sini ya. Ini adalah RL-nya 160 kilo pound. Jadi logikanya adalah ini semua ditambahkan dibagi 2 karena ini simetris ya. 60 1 2 3 4 5 5 kali 60 300 ditambah 1 2 3 4 5 4 kali 5 20 320 bagi 2. Oke, 160 ya. Oke, dari sigma FY maka karena simetris ya RAY sama dengan RL. Nah, setelah dihitung juga sama. Oke. Oke lah, nggak ada masalah ya. Jadi ini langkah I1.
kemudian ini 2. Oke. Nah, kemudian I3 itu melakukan pemotongan. Nah, pemotongannya adalah kalau untuk DE, atau ini dulu. Untuk HJ dulu ya. Jadi perhatikan, kalau batangnya itu vertikal, maka kita potongnya adalah, kalau batangnya itu adalah horizontal, seperti batang HJ ya, itu dia dipotongnya adalah bidangnya vertikal. Jadi nggak mungkin bidang potongnya itu adalah horizontal juga. Kalau begitu kan jadi bukan dipotong, dibelah ya. Tapi bisa juga batang HJ ini dipotongnya tidak vertikal ya, tapi miring misalkan. Miring ke sini, nah bisa. Miring ke sana bisa nggak? Nah, dicoba nanti. Ya. Nah kalau begini berarti dia lurus. Tetapi jika dipotong lurus begini, ya bidang bidang potongnya adalah vertikal. Ini kita coba. Berarti DBB-nya menjadi ini JKL ya. Titiknya adalah JKL. Berarti ini lihat JKL. Oke, nah di L ada RL 160 ke atas, hati-hati. Kemudian baik di K maupun di J itu ada beban. Kalau beban ya digambarkan. Tetapi di K ini ada batang ini, ya. Kalau ini I berarti ini FIK, oke. Yang ini berarti FIJ dan yang ini adalah FHJ. Jadi ini adalah titik H. Ya, itu adalah titik H. Nah, ini titik H. Oke. Nah, yang ditanya adalah FHJ. Ya. FHJ. Oke. Nah, coba perhatikan. Kalau Anda melihatnya dari sigma fx, perhatikan. Ya. Maka ini tidak akan bisa dicari. Kenapa? Karena FIK nggak ada. Terus ini FIJX juga belum ada. Maka ini tidak bisa. Ya, jadi ini tuh tidak bisa. Ya, jadi ini tuh tidak bisa. Dari sigma FY bisa nggak? Ya nggak mungkin. Gayanya kan horizontal, nggak mungkin dicari dari sigma FY. Nah, berarti nggak bisa. Nah, berarti apa namanya? Untuk mencari HJ itu bukan dari sigma fx, nggak bisa. Bukan dari sigma fy, ya. Maka satu-satunya hanya dari sigma momen. Nah, tinggal masalahnya momennya di mana? Gitu. Ya. Kalau Anda melihatnya momen di J, berarti yang diperoleh, coba, ada yang tahu nggak? Kalau kita melihat momen di J, di titik J, apa yang diperoleh? Besaran apa? Besaran pada batang apa? Halo, ini penting sekali. Kalau kita melihat di titik J, apa yang diperoleh? Begitu. Halo? Ada banyak, Pak. Banyak apa? Ini yang di ini, Pak, yang tegak lurus sama J ini. Apa nih yang di kanan? L nih yang 160. Ini makan sudah diketahui. Oh, yang belum diketahuinya, Pak. Kalau kita melihat sigma momen di J0 di sini, hasil akhir yang diperoleh itu apa gitu? Gaya apa? Kalau di sini 0. Coba bisa nggak menjawab itu? Gaya momen, Pak, momen. Momen. Kenapa momen?
memang di sininya sigma momen, tapi hasil akhirnya itu pasti gaya gitu. Nah, gayanya gaya mana begitu? Bisa nggak menjawab itu dulu? Kalau bisa itu berarti ya setengah paham lah. Coba jawab itu dulu. Kalau kita melihat momen di titik J, J itu yang ini. Coba, apa yang diperoleh gaya apa? Halo? Apa? Ah, sip. Itu sip. Berarti udah ngerti tuh. Jadi kalau dari sini nanti dicoba ya. Kalau ini dari sini itu akan diperoleh ini gitu. Tapi masalahnya kan ini tidak ditanya. Yang ditanyanya itu apa? Yang ini. Nah, bisa juga dari sini. Fij ada, tapi bisa nggak dari sigma fx? Kembali ke sini. Nah, kalau Fijx ada, berarti FHJ-nya bisa dicari. Tapi masalahnya kan Fij-nya nggak ada ya. Berarti ini nggak bisa juga. Nah, berarti kita jangan memilih sigma momen di J. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita pilih sigma K misalkan, di titik K, berarti momen akibat ini 0. Ya, ini nggak bisa juga karena di sini ada 2. Nah, di sini juga nggak bisa. Yang memungkinkan apa? Yang paling memungkinkan apa? Dipilih apa? Coba perhatikan. Kalau ini ditanya, berarti jangan memilih J. Kenapa? Karena ini jadi hilang dalam persamaan. Nah, pilihlah titik yang dilalui oleh gaya-gaya yang ini tidak diketahui dan tidak dicari. Berarti ini. Ini Fij dan Fik. Di mana dia titik temunya di I. Nah, maka Anda pilihlah titik I. Ya, jadi kalau Anda pilih titik I, yang ini, sigma mandiri I 0, maka akan diperoleh FHJ. Oke, ya kalau perhitungan ini kan udah bisa lah ya. Nah, ternyata di sini minus. Ya, nah maka kalau minus, Anda tulis kembali di sini. Maka FHJ adalah 384 ya, kilopound ya, kilopound. Nah, ini arahnya adalah dalam apa? Tekan. Ya kalau dari atasnya Newton, maka ke bawahnya juga Newton ya. Tapi kalau kilopound, ya berarti ke bawahnya juga kilopound. Oke. Nah, jadi yang terpenting adalah Anda memilih titik ini. Ya kalau belum paham berarti satu-satu dicoba gitu. Nah, daripada nyoba satu-satu di ujian, mendingan sekarang nyobanya. Jadi di ujian itu udah pasti, oh titik ini, harus titik ini. Jadi apa namanya, cepat begitu ya. Karena kalau ujian itu berkejar dengan waktu nanti. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa memilih I gitu ya? Kenapa memilih I? Itu yang terpenting. Iya Pak, kenapa I? Karena dilalui 2 garis yang tidak diketahui Pak. Betul. Nah itu. Ada satu lagi. Ini titik J juga sama. Dilalui oleh 2 gaya tidak diketahui. Gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau melihat di J, yang munculnya adalah IK, FIK. Padahal ini nggak dicari. Kalau dicari FIK, maka Anda melihatnya di J, begitu. Karena yang dicari adalah FHJ, maka Anda jangan di J, gitu. Tapi di titik lain, mana titik lainnya? Ya ini, di I. Kenapa I? Karena I dilalui oleh gaya ini dan gaya ini yang dua-duanya tidak diketahui.
Gitu ya, jadi sudah benar barusan. Pilihlah titik yang dilalui oleh gaya yang tidak diketahui. Dan, nah ada tambahnya. Ya kan? Dan, gaya tersebut adalah gaya yang tidak dicari. Nah, kalau yang dicari, misalkan ini ya, tidak diketahui tapi dicari. Nah, berarti jangan misalkan yang DJ. Karena ini kan dicari. Memang tidak diketahui. Tapi kalau yang ini memang oleh dua-duanya tidak diketahui dan tidak dicari juga gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Ini sebetulnya harus latihan ya. Kalau nggak latihan nanti kalian tuh bingung loh di ujian tuh nanti. Ini titik mana gitu ya. Bisanya itu karena latihan. Oke. Nah, selanjutnya adalah HJ sudah yang ini. Ya, jadi dengan meninjau titik apa tadi? Yang ini sigma momen di mana tadi? Di I ya. Ya kan? Kalau sigma momen di I 0 maka Di dia iya, Pak. ketemu. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa juga di yang lain tapi tidak langsung gitu ya. Apa dulu yang dicari akhirnya ke HJ. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mau langsung ke sasaran gitu ya. Nah, ini caranya adalah seperti ini. Oke, sekarang lihat yang DE, ini. DE. Nah, ini DE ini bagaimana arah bidang potongnya. Ya. Kalau ini tadi vertikal, ingat yang dicari hanya HJ tapi IK dan IJ itu terpotong gitu. Tidak sengaja karena nggak bisa hanya motong ini saja satu, nggak bisa, tapi harus dipotong semua. Nah, batang IJ dan IK itu terpotong, nggak apa-apa juga. Cuma dalam DBB harus digambarkan bahwa ada FIJ dan ada FIK gitu ya. Itu yang penting. Terus selanjutnya adalah ini batang DE. Nah, kalau bidang potongnya vertikal, ini nggak mungkin karena batangnya vertikal juga. Berarti bukan dipotong, itu mah dibelah gitu ya, nggak bisa. Oke, jadi vertikal bukan. Sekarang bagaimana kalau horizontal? Horizontal ke sini ya. Wah, berarti yang terpotong ada 1, 2, 3 dan selanjutnya. Itu nggak bisa. Jadi usahakan ya. Yang dipotong itu, batang yang dipotong itu maksimum 3 ya. 3 batang. Ya, ini usahakan, tapi ada beberapa nanti yang memang lebih dari 3 gitu. Tapi bisa juga dikerjakan. Tapi secara umum kalau lebih dari 3 maka itu kemungkinan tidak bisa diselesaikan. Kemungkinan ya, tapi ada bagian-bagian yang bisa diselesaikan. Nah, berarti kalau ini adalah dipotong dipotong ke sini misalkan, wah berarti yang terpotongnya 1, 2, 3, 4, 5, wah banyak banget. Itu tidak akan diperoleh hasil gitu. Ya. Oke, sekarang berarti untuk batang D itu bidang potong vertikal bukan, horizontal juga bukan ya. Jadi ini bukan. Nah, kita coba yang diagonal ke sini. Kalau diagonal ke sini, coba perhatikan. Yang terpotongnya 1, 2, 3, 4, 5. Ah, berarti ada 5. Kalau ini tuh ada 5. Kalau ini banyak. Ya. Jadi ini ada 5 yang terpotong. Nah, ini lebih dari 3 nih. Kemungkinan tidak bisa diselesaikan. Nah, coba diagonalnya ke sini. Coba. Ya. Kalau ini adalah NN misalkan. Kalau yang ini misalkan MM. Ada berapa yang kepotong? Kalau yang MM, lihat. 1, 2, 3. Ah, berarti Anda pilihlah
bidang potongnya itu adalah yang ini. Gitu caranya. Ya. Jadi ada 3, kalau 3 pasti bisa diselesaikan. Kenapa alasannya kalau 3 bisa diselesaikan? Ada yang tahu? Yoga apa? Kenapa kalau 3 yang dipotong bisa diselesaikan, kalau lebih tidak bisa? Atau mungkin tidak bisa? Tahu alasannya apa kira-kira? Atau yang lain? Alasannya apa? Siapa yang tahu? Silakan. Nah, ini konsep-konsep inilah yang perlu dipahami. Ya. Jadi seperti tadi, kenapa Anda harus memilih titik I, misalkan momennya. Nah, itu yang pentingnya itu sebetulnya itu. Kalau menghitung momennya mah itu mah udah dasar. Itu mah udah wajib tahu lah, itu mah dasar. Kalau itu nggak tahu ya harus ngulang lagi berarti. Nah, kalau yang dasar sudah tahu, ditingkatkan. Jadi di sini khususnya trust metode pemotongan, kita salah satunya adalah bisa langsung menghitung dengan cara metode pemotongan itu dengan sigma momen di suatu titik. Nah, tinggal masalahnya adalah titik yang mana begitu. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, di sini yang terpotong adalah 3, maka bisa diselesaikan. Ada yang tahu kenapa kalau maksimum 3 bisa diselesaikan? Tadi Pak, di pertama itu emang syaratnya batang yang dipotong harus maksimal 3 Pak. Ya, kenapa kalau 3 bisa diselesaikan gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kalau yang barusan udah benar. Nah, cuma kenapa kalau 3 bisa diselesaikan? Jadi pertanyaan lanjutan gitu. Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Halo, yang lain? Tidak ada ya? Atau ada? Nggak ada. Karena persamaan yang akan kita gunakan, persamaannya itu adalah juga 3. Yaitu, itu sigma fx0, sigma fy0, dan sigma momen apa? 0. Nah, gitu. Jadi karena persamaannya 3, yang akan digunakan berarti maksimum. Yang tidak diketahui ataupun yang akan dicari juga tidak. Gitu. Kalau pada metode join, maksimum yang tidak diketahui berapa? Coba. Yang Senin kemarin, maksimumnya berapa? 2 Pak, karena persamaannya 2 Pak. Alasannya, nah karena itu. persamaannya 2. Ya, nah, kenapa hanya 2? Karena, nah, jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa di situ hanya 2? Karena apa? Ya kalau mau A itu kan harus sampai di sana. Ya kan? Nah, karena yang kemarin Selasa itu DBB-nya adalah DBB partikel atau DBB join, DBB titik, ya kan? Kalau titik kan nggak ada dimensinya, berarti hanya sigma fx, sigma fy. Kalau ini ada nggak dimensinya? Ada, tuh ya, panjang batang sekian dan seterusnya. Maka ini DBB-nya adalah DBB apa namanya? DBB benda pejal ya atau benda kaku. Ini. Makanya persamaannya menjadi 3. Oke, itu prinsip dasar. Prinsip dasarnya adalah itu. Jadi kenapa seperti ini? Ya barusan jawabannya itu seperti itu. Harusnya kalau sudah ngerti yang barusan itu nilainya harus A harusnya. Ya. Tapi tentu saja juga harus latihan, jangan sampai DBB-nya salah gitu ya, ya nggak bisa A dong kan gitu.
Ya, oke. Oke, kembali ke sini. Berarti kita milihnya adalah potongan mm. Alasannya tadi kenapa hanya 3 dan 3 bisa diselesaikan. Itu yang terpenting. Ya, pemahaman itu. Nah, kalau ini sudah dipotong 3 mah gampang, nggak ada masalah. Tinggal gambarkan DBB-nya seperti ini. Hati-hati juga ya, di sini ada gaya reaksi tumpuan engsel ya. Nah, tapi RAX-nya 0. Nah, di sini ada beban ya 4 kilo pound. Ya, ini 60 kilo pound. Oke. Nah, ini yang dicari apa tadi? Yang dicari adalah yang dicari ini ya, yang vertikal ya, berarti FDE. FD itu yang ini berarti, ini yang dicari. Yang dicarinya yang ini. Nah, kalau mencari ini dicoba dulu. Kalau sigma fx nggak akan ketemu, karena ini sigma fy. Karena ini vertikal. Nah, dicoba sigma fy ketemu nggak? Kalau ketemu mah boleh nggak apa-apa. Tapi kalau tidak berarti sigma momen. Nah, ternyata dari sigma fy hanya satu ini yang tidak diketahui, yang lainnya itu adalah data. Oh, berarti dari sini bisa dicari. Maka ternyata FD itu adalah minus juga di sini. Nah, kalau minus berarti ini. FD adalah ini. Ya, oke. Nah, sebentar. Kalau dari sigma momen ini bisa ketemu nggak ya kira-kira? Halo? Kalau dari sigma momen bisa ketemu nggak ya? Kalau bisa berarti di titik mana gitu. Nah, kalau dari sigma momen ini nggak akan ketemu ya. Nah, justru di sini adalah harus dari apa? Dari sigma Fy. Oke. Sekarang kalau ditanya FCB dari sigma apa? Sigma Fx atau sigma momen? Sok dijawab. Itu. Ini FCB. FCB itu yang ini. Dari sigma apa? Kalau sigma Fy nggak mungkin ya, karena kan Fy mah vertikal, padahal FCB horizontal. Kemungkinannya hanya dua, yaitu sigma Fx dan sigma momen. Nah, sekarang pertanyaannya dari sigma Fx bisa keluar hasil nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak bisa Pak, 0 Pak. Nggak bisa FCB ya? Dari FX. alasannya apa? 0 Pak, nggak ada gaya. Nggak ada, belum tentu dong. Kenapa Anda kok tiba-tiba itu 0? Ini kan dalam arah X itu ada dua gaya. Nih, lihat. Ini satu, ada dua. Berarti nggak 0 dong, kan gitu ceritanya. Ya kan? Nah, jadi tidak bisa itu bukan karena 0, tapi dia karena apa? Karena ada dua gaya dalam arah horizontal yang dua-duanya tidak diketahui itu, ya. Nah, maka ini harus dari sigma apa? Kalau sigma fx nggak bisa ini, gitu ya. Ini nggak bisa. Maka sigma fy bukan, maka hanya sigma momen. Nah, coba cari titiknya titik apa. Ini kan latihan, nanti kalau dalam ujian ditanya untuk FCB sigma momennya di mana? Halo?
Nah, jadi gini, ini kelihatannya mudah ya. Mudah ya, tapi tidak susah sebetulnya. Asal kalian latihan. Nah, ini perlu, ya mau tidak mau perlu latihan, karena setiap soal itu beda ininya tuh beda gitu. Penanganannya beda, ini di titik mana dan lain-lain. Walaupun prinsip dasarnya sama, hanya sigma fx 0, sigma fy 0, dan sigma momen 0, hanya itu aja. Nah, cuma penerapannya gitu. Oke, bagaimana di titik apa ini? Ini titik apa ini? Untuk mencari FCB kita pilih titik apa gitu. Pertanyaannya kan itu. Nggak ada yang bisa jawab? Juga di titik naon. Terus tadi ada yang jawab siapa ya namanya ya? Yang suaranya tuh pelan gitu. Si Rais, Pak. Si Rais, malu-malu. Mana Rais? Mana? CB. Yang ini yang dicari sekarang. Kalau tadi kan ini udahlah dengan ini. Nah, sekarang kita mau mencari ini. Untuk mencari ini kan dengan sigma fx nggak mungkin. Kenapa? Karena ada dua yang tidak diketahui, gitu ya. Nah, sigma fy juga titik apa? Nah, Anda tuh harusnya nilai A nanti. Iya, udah bisa jawab tuh. Siapa namamu? Nah, sip. Satu gembira gitu kalau udah ada yang bisa jawab ya, bisa memahami. Yoga paham nggak Yoga? Kenapa di titik E? Paham, Pak, paham. Yang penting alasannya. Rais kenapa di titik E? Sok alasannya weh lah. Jadi nanti dalam ujian jangan gini ya, ngitung kancing ya. Ini A, C, D, A, C. Jangan gitu ya. Nanti nggak ketemu gitu. Tapi harus alasannya apa? Rais tahu alasan karena apa? Nah, bukan FBE-nya 0, bukan, tapi momen yang diakibatkan oleh FDE dan FGE itu 0. Jadi bukan gaya, momen gitu. Kenapa 0 momennya? Karena dia melalui titik apa ini? Titik E. Kita kan pilihnya tadi di E ya, Rais ya. Ya kan, milih di titik E, berarti gaya-gaya yang melalui titik E ini bukan 0, tapi momen yang melalui titik E, ya, itu semuanya 0. Akibat 60, 0, akibat ini 0. Jadi bukan gayanya, tapi momennya, ya. Oke, itu saya tambahkan, ya, supaya Anda paham benar. Oke, udah. Yoga, udah paham? Yang lainnya juga, wah saya nggak tahu nama yang lain siapa aja yang ada ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup yang ini? Halo? Cukup ya? Oke. Nah ini lain lagi nih. Kalau Anda bangun rumah, pernah lihat nggak yang seperti ini nih? Kira-kira di mana adanya? Atap, Pak, atap. Atap. Jadi kalau Anda nanti ngebangun rumah itu kan ada atap ya, gitu ya. Nah ini bisa dihitung. Wah, Anda udah bisa ngitung sekarang ini harus apa namanya terbuat dari bahan apa, ya kan? Ini dimensinya berapa itu nanti harus bisa ya. Tapi di sini dengan beban seperti ini kita setiap batang bisa menentukan gaya ya. Nah, ini kalau ini satuannya SI ini ya. Ini 6 kali 5, oke, sekian meter. Kemudian ini ada beban ya, masing-masing 5 kilo, tapi ini hanya di CEG.
ininya nggak ada. Tapi kalau yang ini anggap saja beban dari mungkin genting ya dan yang lainnya ya. Maka dia dianggap 1 kilonewton. Hitunglah gaya-gaya pada batang FH. FH itu mana? FH. Nih. Oke. Kemudian GH. Terus GI. Nah ini 3 batang. Oke, 3 batang. Terus dia berada pada posisi yang berdekatan, maka cara pemotongannya nggak ada masalah, dipotong di sini. Oke, dipotong di sini bisa dilihat bagian kiri, bisa dilihat bagian kanan. Tapi sebelum dipotong, ini dihitung dulu nih, RAX-nya 0. Oke, kemudian RL dengan sigma momen di sini 0, maka ini 7,5. Ya, sigma FY 0 maka RAY. Nah, ternyata RAY tidak sama dengan RL ya. Kenapa? Karena ini tidak simetris gaya-gayanya itu. Jadi lebih berat ke bagian kiri ya. Nah, terlihat bahwa RAY lebih gede dari ini. Oke, nggak ada masalah yang itu. Nah, ini juga pemotongannya sudah ada nih di bidang NN vertikal. Ya, nah ini nanti coba diselesaikan ya. Jadi nanti boleh melihat potongan bagian kiri, yoga, rais, dan yang lainnya. Bisa juga bagian kanan. Nah, DBB mana yang lebih sederhana? Kiri atau kanan? Tadi definisi sederhana itu adalah bagian potongan struktur yang jumlah gayanya relatif sedikit. Nah, itu lebih sederhana. Itu akan relatif lebih mudah perhitungannya. Kiri atau kanan? Kanan, Pak. Kanan. Rais kiri atau kanan? Kiri itu berarti DBB-nya yang ini. Kalau kanan, DBB-nya yang ini. Mana yang lebih sederhana? Kanan. Yoga, ini mah lihat atau kamu teh gayana banyak. Iya, kanan, Pak. Kanan tadi udah bener kanan. Asli bukannya kanan. kiri tadi. Kanan. Kiri, oh kanan. Oke. Nah, jadi betul ya yang kanan. Kenapa? Karena gayanya hanya 1, 2, 3 saja ya. Oke, gayanya. Oke, nah berarti DBB-nya ambillah bagian kanan. Boleh nggak bagian kiri? Mah nggak boleh ya. Oke. Nah ini jadi gini. Oke. Nah. Ya. Nah RL ini sudah ada. Oke, ini L berarti ini berapa? 12,5 kilonewton. Ya. Oke, ini 1 FJ, FH ini 1. Apa satuannya? Kilonewton ya. Nah, berarti ini lihat ini. Berarti ini ada ini ya. F, FH. Oke. Terus ini misalkan di sini ini adalah F apa? GH dan ini di sini FGI. Tadi kan kita asumsikan tarik ya. Berarti tarik ya udah. Tarik ke sini. Oke. Gitu ya. Nah, coba kalau saya melihat momen di titik G, gaya apa yang diperoleh? Kalau melihat momen di titik G, apa yang diperoleh? Rais, Yoga, yang lainnya? Apa? F, H. Ah, sip. Anda, kelihatannya Anda nih yang ngerti nih. Ya, oke. Ya, pasti itu ketemu, walaupun ini lihat, ini kan miring nih ya, beda dengan yang tadi, maka ini diuraikan. Ini diuraikan dulu, berarti ada FHX, oke, dan FFHY. Ya, oke. Nah, ini hitung sudutnya yang ini. Kalau ini theta nih, yang ini theta, maka FFHX itu adalah FFH kali cos theta. Yang ini FFH kali sin theta. Oke, ketemulah ya.
Oke, kemudian sigma fx 0 ketemu yang lain, sigma fy 0 juga ketemu ya. Oke. Dicoba dong. Ini siapa tuh keluar di ujian ya. Oke. Oke, nah ini juga dicoba ya. Ternyata bidang potong itu tidak selalu datar gitu ya. Enggak juga. Nah, di sini malah nggak bisa datar. Boleh juga dia lengkung seperti gunung begini gitu. Ya. Oke. Nah, jadi dari sini berapakah FGJ ini? Ya. Gaya pada batang GJ. GJ itu yang mana? Yang ini. Ya. Oke. Nah, ini coba diselesaikan. Ya, ini cukup menarik. Ya. Jadi berapakah FGJ itu sudah diberitahu nih cara motongnya. Oke. Nah, ini apakah sigma fx? Nggak mungkin ya. Sigma fy mungkin karena ini vertikal atau sigma momen. Kalau sigma momen ada di mana gitu. Coba sigma momen di mana? Mungkin ada yang tahu. Atau sigma FY mah nggak mungkin ya, nggak bisa ya, karena ini 1, 2 yang tidak diketahui, berarti nggak bisa. Sigma momen, momennya di titik apa kira-kira? Kalau sudah bisa nebak saja udah oke, sip, berarti harusnya lulus. Artinya di metode pemotongan Anda harusnya nilainya 10. Yoga siapa yang barusan kok saya lupa? Rais ya. Rais. Ada yang lain? Buka, jangan hanya 2 dong. Kan saya maunya lulusnya banyak. Tapi yang kuliah juga sedikit, saya nggak tahu lah. Pokoknya mah kalau bisa ujian lulus lah gitu aja ya. Di titik apa? Yoga, Rais, dan yang lainnya. Yang lainnya kan saya belum tahu namanya. Ada ide? Kalau di titik G dan J itu nggak mungkin ya. Karena kalau dilihat pada 2 titik itu FGJ-nya nggak muncul. Nah itu juga penting. Ya, jadi bukan di G dan di J ya. Apakah di F? Kalau di F itu dalam persamaan momen muncul FGJ, muncul FGJ-nya ya. Kemudian tapi juga yang tidak diharapkan ini FHE-nya juga muncul begitu. Itu masalahnya, jadi tidak bisa diselesaikan. Oh, berarti F bukan, GH juga bukan. Bagaimana kalau di H? Di H bisa nggak? Wah, kalau di H itu FFE dan FFG-nya muncul dalam momen. Wah, lebih banyak lagi. Jadi salah satunya di mana, Rais? Yoga, Anda tidur nggak? Hadir Pak, hadir. Jangan tidur atuh. Ayo. Ayo, nah ini statur itu nggak mudah ya. Kalau hanya lulus mah mudah lah, tapi kalau untuk memahami sampai paham gitu itu nggak mudah ya. Terus terang statur tuh nggak mudah. Tapi tahapannya tahapan paham gitu ya. Oke, coba saya nggak beritahu, silakan dicari. Tapi saya tadi kan G nggak bisa J ya. Oke. Nah ini terus ini ada beberapa soal nih ya. Ada beberapa soal, ini isinya juga sudah ada sebetulnya ya. Ini sudah ada. Ini isinya sudah ada ya. Oke. Tapi di sini kita inginnya adalah metode pemotongannya.
pada batang BC. BC mana? BC itu yang ini. Sorry. BC, CH, terus nanti GH. Nah, ini berdekatan. Berarti potongnya di dia. Anda boleh DBB-nya A, BH, atau yang ini, CG yang ini. Boleh yang manapun boleh. Ya, tapi kelihatannya yang ini lebih mudah. Ya, jadi DBB-nya hanya ini. Nah, ya, ada gaya reaksi di sini. Oke. Kemudian ada beban di sini 30, oke. Kemudian ini ada gaya. Ya. Oke. Itu terus ini juga sama metode pemotongan BC EC ya. BC EC ED. ED yang mana ini? Berarti Anda potong yang ini. Nah, Anda nggak bisa yang ini ya, nggak bisa ya, karena ini bukan struktur jadinya. Ya, tapi ini batang biasa. Nah, kalau struktur berarti harus yang ini. Ini DBB-nya ya. Oke. Nah, ini berarti ini harus diuraikan ini menjadi ini dan ini gitu. Ya, oke. Ini berarti ini ada 3 batang. 1 2, bukan 3 ya, 2 ya. 1 2. Oke, ini. Nah. Oke, itu DBB-nya. Kemudian ini karena metode pemotongan, maka BC-CD. BC yang ini. CD yang ini. ED yang berarti ini motong. Berarti ininya yang ini. Ya, karena harus dalam bentuk struktur gitu. Kalau ini kan berupa batang. Tapi kalau mau dicoba bisa juga ya ini. Tapi harusnya kan berbentuk struktur. BCCG, GF. Oh, ini motongnya di sini. Oke. Boleh yang ini, boleh juga yang ini. Terserah ya. Oke. Nah, ini saya nggak kelihatan. Karena terhalang ini di atas. Ini apa ini? Yang ditanyanya apa? CG. CG yang mana? Yang ini ya. Kalau hanya CG, ya betul CG ya. Berarti motongnya ya gini. Bisa begini ya. Kalau ke sini itu 2, 3. Ya bisa juga. Ya. Yang terpenting ini CG-nya adalah kepotong. Tapi nggak mungkin ini horizontal dan apa namanya miring ke sini nggak bisa ya, karena ini nggak kepotong. Ya diagonalnya harus ke sini. Kalau ke sini yang terpotong banyak tuh. Yang kepotongnya wah 1 2 3 4 5 6 waduh runyam nanti ya. Oke, dan seterusnya. Oke, ini juga sama. Oke. Cara prinsipnya seperti tadi ya. Jadi langkahnya hanya gambarkan DBB keseluruhan standar biasa, kemudian hitung garis tumpuan, dan yang khusus adalah potong pada batang yang akan dicari gitu. Setelah itu pilih DBB potongan kiri atau kanan, ya pilihlah yang sederhana, kemudian tinjau sigma fx, sigma fy atau sigma moment. Oke, itu teorinya, hanya segitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yoga hari kemarin tuh udah berapa soal enggak? 7 Pak, kalau nggak salah. 7, sebentar. Saya tadi ada sedikit ralat ya tulisan Anda. Sedikit aja. Jadi soal nomor 3 itu adalah UTS kemarin nomor 3 ya, gitu. Oke. Oke, berarti udah 7 soal ya. Oke. Jadi
Nomor 4 sampai 7 itu adalah metode join ya. Oke. Halo? Iya Pak, betul Pak. Nah, sekarang ditambah 3 soal lagi metode yang hari ini, yaitu metode pemotongan. Ya, bisa keluar di ujian, mau yang mana? Tong nu gampang teh ari itu mah tugas mah. Tanu ieu we ya. Yoga. Nomor 8 itu yang ini. Gak Iya, ditulis Kak. Jadi tugas nomor 8 itu ini nih. Simple problem ya. SP. Tapi ini dari apa? Dari Beer dan Johnston. Ya, ini B dan Z itu Beer dan Johnston. Bisa dicari bukunya. Oke, nah ini sudah ada nih, sudah diberikan inilah apa namanya. Oke, itu nomor 8 ya. Terus nomor 9 boleh yang inilah. Jadi nomor 9 4 garis miring 7. Nah, kalau ini dari Meriam ini. Ya. Ini juga isinya sudah ada nih. Ya. Oke. Nah, jadi mudah ya, tinggal diteruskan. Oke. Nomor 9 ya. Nomor 10 sebentar. Ini terlalu mudah semuanya, Kalau untuk ya tuh. Yoga ini nomor seberapa? 435. Tadi sebelah kiri Pak. Hah? Sebelah kiri we. Sebelah kiri gimana? Slide sebelumnya. Terlalu gampang, nggak mau. Saya maunya yang ini. Ini 43. Ya kan Pak, 435. Kan yang gampang udah tadi yang sebentar. Nah, ini kan paling gampang ini. Ya kan? 47 tuh gampang sekali. Terus ditambah yang agak lumayan. Nah, ini 435. Ya. 435 ini ya, soalnya saya ketutup. Jadi nomor 10 itu 435. Oke, itu dari Meriam juga. Oke. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpul. Yoga kemarin teh hari apa ya? Besok Selasa, ya dikumpul Pak. Ya. Selasa lain Pak, Selasa bukan besok. Bukan. Rais, saya kan besok ya ininya ya janjinya. Bukan Pak, ayo catatannya ayo Pak. Bukan, saya Pak. Saya nggak nanya Yoga, nanya Rais. Ya besok ya. Oke. Jadi Selasa ya, Selasa. Oke. Selasa itu tanggal seberapa? Selasa 17-nya. Tanggal merah, Pak. Nggak ada merah lah. Nanti terlalu banyak merah nggak. Pokoknya kita kuliah ya. Kita kuliah. Karena kita sudah kurang 1 loh. Kita kurang 1. Jadi kalau tidak diganti, ini jadi masalah. Jadi gini. Selasa itu tetap kuliah seperti biasa, cuma absensinya mungkin jadi hari Rabu begitu ya. Oke. Jadi hari Selasa itu seolah-olah kuliah pengganti gitu ya. Kuliah penggantinya ya di hari itu. Karena kalau di hari lain jadi susah juga. Atau mau hari Kamis. Kamis teh bisa aya kuliah ini rapat. Menurut saya mah udah aja hari Selasa kuliah biasa. Gimana? Mau libur. Tapi harus diganti masalahnya.